Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam channel Evata yang berusaha mengungkapkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menjadi semakin nyata bagi kita. Iman kita boleh semakin diteguhkan dan dikuatkan, dan kita boleh tetap setia mengasihi Tuhan dan memberitakan Injilnya. Melanjutkan pemberitaan firman dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan pada hari ini saya akan membicarakan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberitahukan musuh yang kita hadapi di dalam peperangan rohani bukanlah melawan darah dan daging, ya, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Ya, kata perjuangan atau pergulatan di dalam budaya Roma, ya, gulat adalah satu olahraga utama, yaitu kontak fisik, ya. Jadi terjadi kontak fisik langsung, dan tujuan seorang pegulat bukan saja melindungi diri, tetapi harus menundukkan musuh. Dan dalam pergulatan dalam budaya Romawi bahkan sampai mati. Nah, ketika Paulus katakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, kita berjuang, ya, bukan saja untuk mempertahankan diri, tetapi kita harus mengalahkan musuh itu. Nah, pemerintah yang dimaksudkan di sini tentu, ya, bukan bicara mengenai pemerintah legal yang berkuasa atas satu daerah atau satu lokasi daerah tertentu, karena pemerintah adalah hamba Tuhan. Di dalam Roma pasal 13, ya, Rasul Paulus memberitahukan sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita menunjukkan kepatuhan kita kepada pemerintah. Ya, saya bacakan di dalam Roma 13 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2,
Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 3, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika kamu berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan di dalam Roma pasal 13. Ya, pemerintah adalah hamba Allah. Kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah itu pun berasal dari Allah. Tetapi ketika Rasul Paulus katakan bahwa musuh kita adalah pemerintah yang dimaksudkan di sini adalah pemerintah yang tidak takut akan Tuhan. Pemerintahan yang berada di bawah kuasa kegelapan. Dan musuh kita selain pemerintah, musuh kita adalah penguasa. Penguasa yaitu mereka yang dalam satu kebebasan otoritas tertentu. Itulah penguasa. Dia menguasai satu daerah. Ya, dan penguasa di sini adalah penguasa roh jahat itu. Dan kemudian musuh kita adalah penghulu dunia yang gelap. Ya, penghulu yaitu pemimpin dunia yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam satu hierarki. Ya, dan di sini adalah roh jahat itu. Ya, dan kemudian yang terakhir musuh kita adalah roh-roh jahat di udara yang menguasai satu daerah teritorial tertentu. Ya, maka kita perlu peperangan rohani. Ya, untuk satu daerah teritorial ada satu penguasa yang menguasai di situ. Mereka semua adalah pasukan dari iblis yang diutus untuk mencuri, membunuh, merampok, dan membinasakan, seperti yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang 10 ayat yang ke-10. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab ada banyak jenis-jenis daripada roh-roh jahat itu. Ya. Kita harus mengenali roh jahat yang menguasai seseorang ketika kita mau melakukan pelayanan pelepasan. Ya, ada roh jahat yang membuat seseorang menjadi bisu dan tuli. Itu dicatat di dalam Markus pasal 9 ayat 25. Ada roh dusta, ada roh cemburu, ada roh berbeban berat, ada roh jahat, ada roh penyesat, ada roh tenung, ada roh kelemahan, ada roh peramal, ada roh najis, dan ada roh ketakutan, dan banyak lagi jenis-jenis daripada roh-roh jahat itu. Jadi setan punya banyak agen-agen. Ya, kita harus mengenali musuh-musuh yang akan kita hadapi ini. Ada beberapa daerah di dalam kehidupan kita yang sering kali menjadi tempat atau sarang dari iblis. Apa di dalam kehidupan kita yang menjadi tempat atau sarang iblis? Emosi kita. Ya, kemarahan yang tidak terkendali, ketakutan, dendam, kebencian, keangkuhan. Itu adalah sarang iblis di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah pikiran yang membuat kita akhirnya meragukan, tidak percaya kepada firman Tuhan. Kemudian kita melakukan kompromi untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dan sarang iblis yang ketiga yang menjadi tempat sarang iblis di dalam hidup kita adalah lidah. Ya, Yakobus katakan barang siapa bisa mengendalikan lidah, ya adalah orang yang sempurna. Ya, lidah itu kecil, tetapi
bisa mengobarkan seperti api yang kecil, tapi kemudian bisa membakar hutan yang luas. Ya, hidup mati seseorang seringkali ditentukan karena lidah. Ya, lidah dusta, obrolan jorok, gosip, fitnah, itu adalah muslihat daripada iblis. Dan sarang iblis di dalam kehidupan kita yang keempat adalah seks. Nafsu birahi yang tidak terkendalikan, pornografi, perzinahan, penyimpangan seksual, dan lain sebagainya. Dan sarang iblis yang berikutnya adalah kecanduan. Kecanduan alkohol, kecanduan narkotika, kecanduan obat-obatan. Ya, itu menjadi sarang iblis di dalam kehidupan kita. Dan sarang iblis yang berikutnya adalah kelemahan fisik. Penyakit yang menaun di dalam kehidupan kita, yang kemudian kita marah dengan Tuhan, kita kecewa. Ya, itulah sarang-sarang iblis di dalam kehidupan kita yang kita harus waspadai. Iblis memiliki akses dalam kehidupan kita jika kita hidup di dalam dosa dan tidak hidup di dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Jika kita masih suka pergi ke dukun-dukun, jika kita masih melakukan peramalan-peramalan, memakai jimat-jimat, melakukan sihir dan terlibat di dalam kuasa kegelapan, maka iblis punya akses di dalam kehidupan kita. Ya, maka kita harus tutup akses itu. Jangan lagi terlibat dengan okultisme, jangan lagi terlibat dengan kuasa kegelapan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ya, Rasul Paulus katakan kembali kepada Efesus pasal yang ke-6. Rasul Paulus katakan, berdirilah tegap. Berdiri tegap adalah satu kondisi yang siaga. Karena iblis musuh kita dapat menyerang kita setiap saat, setiap waktu, pada saat yang tidak kita duga-duga. Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Banyak pasukan yang mudah dikalahkan setelah menang berperang. Mengapa? Karena ketika pasukan yang baru selesai berperang menang, mereka sukacita dan mereka di dalam keadaan yang tidak siaga. Pada saat diserang kembali, maka pasukan itu mudah sekali dikalahkan. Seekor harimau ketika dia ingin memangsa seekor jerapah, ya, harimau ini menunggu sampai jerapah itu ya menundukkan dirinya, ya merendahkan dirinya, dan kemudian dia minum pada waktu jerapah itu menekuk kakinya dan dia menundukkan dirinya, dia minum pada saat itulah dia di dalam keadaan yang sangat-sangat lemah. Dan pada saat itu harimau menyerang. Itulah iblis musuh kita, yang selalu mencari kesempatan yang sangat tepat. Dia tidak pernah putus asa menunggu waktu yang paling tepat untuk menyerang kita. Dan Rasul Paulus kemudian memberitahukan kepada kita, kita berperang dari titik menang. Ya, karena Kristus sudah menang bagi kita. Dan sekarang kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Allah telah sediakan bagi kita. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jika kita melawan darah dan daging, kita tahu dengan jelas siapa musuh kita. Dan kita bisa gunakan senjata-senjata yang ada di dalam dunia ini. Tapi masalahnya musuh kita ini bukanlah darah daging. Ya, musuh kita adalah roh-roh jahat di udara yang tidak kelihatan.
Maka Paulus memerintahkan, gunakan ikat pinggang kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang kebenaran adalah perlengkapan senjata rohani yang disebut pertama oleh Rasul Paulus. Karena ikat pinggang kebenaran ini adalah hal yang sangat penting dalam perlengkapan senjata rohani anak-anak Tuhan. Karena ikat pinggang inilah yang mengikat teguh senjata-senjata yang lain. Dengan kata lain, ikat pinggang kebenaran inilah yang mempersatukan di dalam kehidupan orang Kristen yang menang. Orang Kristen harus selalu hidup di dalam kebenaran. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka barulah kita dapat mengalahkan iblis yang adalah pendusta. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44 berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, oleh sebab itu kita harus hidup di dalam kebenaran, supaya iblis tidak bisa menguasai kehidupan kita. Jika kita tidak hidup di dalam kebenaran, ya, maka kita dengan mudah dikalahkan oleh iblis. Iblis adalah penuduh. Iblis adalah pendusta yang selalu menuduh anak-anak Tuhan. Tetapi ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka iblis tidak dapat menyerang kita. Karena kebenaran yang ada di dalam diri kita itulah yang akan membela kita. Bagaimana kita dapat berikat pinggangkan kebenaran? Yaitu ketika kita berkata yang benar, ketika kita berpikir yang benar, dan ketika kita melakukan yang benar di dalam hidup kita, maka kita sedang menggunakan ikat pinggang kebenaran. Kemudian perlengkapan senjata rohani yang kedua yang Paulus sebutkan adalah berbaju cirahkan keadilan. Baju cirah adalah baju yang biasa dipakai oleh tentara Romawi yang terbuat dari lempengan logam yang melindungi dari leher sampai pinggang, dari depan sampai belakang. Tentara yang mengenakan baju cirah, dia akan kebal terhadap panah, ya, serangan musuh. Demikian juga dengan baju cirah keadilan. Ya, artinya adalah hiduplah di dalam keadilan. Karena iblis musuh kita adalah penuduh, pemfitnah, pendusta yang selalu menyerang anak-anak Tuhan. Dan ketika kita hidup di dalam keadilan, kita sedang mengenakan baju cirah, sehingga tidak ada celah bagi iblis untuk menyerang kita. Dan jika iblis tetap menyerang kita, maka keadilan yang ada di dalam diri kita akan membela kita. Dan perlengkapan senjata berikutnya adalah kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut atau sepatu sangat penting bagi seorang tentara untuk yang akan pergi berperang. Ya, dengan kasut sehingga seorang tentara dia dapat berdiri tegap di dalam peperangan. Seorang tentara yang terjatuh maka akan sangat mudah sekali ia dikalahkan. Kasut adalah perlengkapan yang dipakai oleh seorang yang siap segera berangkat untuk berperang. Orang Kristen yang menang adalah orang Kristen yang memberitakan Injil. Mengapa saya katakan orang Kristen yang menang adalah orang Kristen yang memberitakan Injil? Karena iblis tidak suka kita memberitakan Injil.
Ketika kita memberitakan Injil kepada seseorang, orang yang mendengar, digerakkan hatinya oleh Roh Kudus dan kemudian dia percaya kepada Yesus Kristus, maka iblis kehilangan pengikutnya. Waktu kita mau memberitakan Injil, kita sedang berperang secara rohani. Iblis maunya kita tidak memberitakan Injil. Roh Kudus mau kita membuka mulut dan memberitakan Injil. Maka ketika kita membuka mulut, kita memberitakan Injil, pada waktu itu kita adalah orang Kristen yang menang. Dan ketika kita memberitakan Injil, Roh Kudus bekerja, menggerakkan hati orang yang mendengar, dan kemudian mereka percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berita Injil yang kita bawa adalah berita damai sejahtera bagi orang yang menerimanya. Maka di dalam kitab Yesaya 52 ayat yang ke-7 berkata, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan yang memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21 berkata, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah dengan memberitakan Injil. Ya, saya ingin katakan, kita menyerang ke sarang musuh untuk melepaskan orang-orang daripada kuasa iblis. Ya, dan ini adalah kaki yang berkasutkan memberitakan Injil damai sejahtera. Orang Kristen yang menang adalah orang Kristen yang memberitakan Injil. Dan kemudian perlengkapan senjata yang keempat, pergunakanlah perisai iman. Iman melambangkan sesuatu yang paling mendasar di dalam kehidupan kita orang percaya. Ya, iman adalah dasar kehidupan kita. Iman digambarkan sebagai perisai yang bermanfaat untuk melindungi diri dari tombak dan panah api daripada si iblis. Ya, untuk dapat berpegang pada perisai iman, ya, yang bisa memadamkan panah api daripada si jahat itu, maka kita harus berpegang pada janji-janji Allah. Janji Allah adalah perisai bagi kita. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita orang percaya untuk membaca Alkitab, menyelidiki Alkitab, dan menyimpan firman Tuhan di dalam hidup kita baik-baik. Iman selalu berkaitan dengan apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh Allah. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa memahami janji Allah jika kita tidak membacanya, menyelidikinya, dan menyimpan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan perlengkapan senjata yang kelima adalah terimalah ketopong keselamatan. Ketopong adalah perlengkapan senjata rohani yang berfungsi melindungi bagian kepala. Ya, karena iblis musuh kita sering kali menyerang otak pikiran manusia.
Kita ingat ya, manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa karena bujuk rayu iblis. Hawa digoda oleh iblis waktu di Taman Eden dengan memutar balikan firman Tuhan. Tentu Allah berfirman bahwa semua buah dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Hawa bilang bukan begitu, boleh kami makan. Tapi yang di tengah-tengah. Nah, akhirnya iblis masuk sana. Iblis menyerang pikiran manusia supaya kita meragukan firman Tuhan dan kita tidak percaya kepada Allah. Kita ingat ketika Tuhan Yesus baru memulai karirnya, dia digoda oleh iblis sebanyak 3 kali. Ya, Yesus pernah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Ya, Yesus digodai dan iblis memakai firman Allah. Ya, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, sebab ada tertulis. Ya, dia memakai firman Tuhan. Tapi puji Tuhan, Yesus memakai firman Tuhan untuk kembali menyerang iblis. Jadi, iblis menyerang pikiran anak-anak Tuhan dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Iblis menyerang pikiran anak-anak Tuhan agar kita meragukan firman-Nya dan kemudian kita tidak percaya kepadanya. Dan perlengkapan senjata rohani yang keenam adalah pedang roh. Pedang dapat menunjukkan kekuasaan yang berkewajiban untuk menghukum penjahat. Tadi di dalam Roma pasal 13, tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Ya, kalau kita melakukan kejahatan, maka kita akan dihukum oleh pemerintah. Ya, jadi pedang menunjukkan kekuasaan yang berkewajiban untuk menghukum penjahat. Pedang adalah satu-satunya perlengkapan senjata ya yang diberikan untuk menyerang. Kalau kita perhatikan dari perlengkapan senjata yang pertama, ya ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, kemudian kaki berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan. Semuanya itu adalah untuk bertahan. Tapi pedang itu adalah satu-satunya senjata yang Allah berikan untuk menyerang. Ya, pedang adalah satu-satunya perlengkapan senjata untuk menyerang. Di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita harus menggunakan firman Tuhan sebagai pedang roh untuk mempertahankan diri dan juga untuk menyerang balik iblis. Tetapi celakanya hari ini, iblis yang memakai firman Tuhan untuk menyerang anak-anak Tuhan. Iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Betapa banyaknya hari ini ya orang-orang yang terpesona dengan ajaran-ajaran sesat yang ada, dan kemudian mereka meninggalkan ajaran iman yang murni, yang benar. Mereka terpesona dengan segala tipu muslihat yang iblis serangkan. Ya, pedang adalah satu-satunya perlengkapan senjata rohani untuk menyerang. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana menggunakan pedang, ya maka tidak menakutkan. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam firman Tuhan.
Di dalam Mazmur katakan, berbahagialah orang yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman Tuhan itulah sumber daripada kehidupan kita. Firman Tuhan itulah satu-satunya perlengkapan senjata rohani yang Allah berikan kepada kita, supaya kita bisa menyerang balik iblis. Inilah perlengkapan senjata rohani yang Allah berikan bagi kita, supaya kita bukan saja bisa bertahan melawan iblis, tetapi juga kita bisa menyerang iblis dan kita memenangkan peperangan rohani ini. Dengan selalu menjaga hidup yang kudus, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita hidup seturut dengan firman-Nya, maka hidup kita memiliki otoritas kuasa daripada Tuhan, dan iblis takut kepada kita. Dan kemudian nanti pada bagian yang ketiga saya akan membicarakan ada kekuatan yang lain yang diberikan oleh Allah kepada kita, anak-anaknya. Ya, selain daripada perlengkapan senjata rohani ini, kita punya kekuatan yang lain untuk melawan iblis. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian, biarlah kita boleh mendukung terus channel Efata ini, sehingga channel Efata boleh dipakai Tuhan untuk boleh terus menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita boleh mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan kemudian dibagikan. Tuhan Yesus memberkati.